Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini saya akan memberitahukan bahwa ada berita atau isu mengenai tentang bagaimana Marc Marquez itu sebagai master of mind, ya. Jadi kalau bisa dibilang Marc Marquez ini adalah suhunya, ya kan, atau ahli dalam memainkan permainan, ya kan, pemikiran, ya kan, master of mind, ya kan. Jadi yang lagi ramai, yang sekarang lagi diperbincangkan oleh Marc Marquez, oke, dari ketiga seri MotoGP ini, kita mulai dari seri GP Thailand, ya kan. Kita bisa lihat begitu hebatnya Marc Marquez bisa melakukan gap yang sangat jauh dari Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Memang GP Thailand ini adalah salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, di mana Marc Marquez ini sudah hampir 2-3 kali kemenangan di sirkuit ini sejak ada di ajang MotoGP. Karena Marc Marquez ini sangat pede ketika tes di Buriram kemarin, ya kan. Dan hasilnya semua orang tahu bakal Marc Marquez akan menang. Tapi kita bisa lihat bahwa Marc Marquez ini adalah bukan seorang pembalap biasa. Bahkan Marc Marquez pun selalu bilang kepada media ataupun orang di Ducati ataupun sekitar, saya nggak perlu menunjukkan atau membuktikan apapun ke semua orang. Saya harus seperti apa, siapa saya, ya. Dan semua orang juga tahu kalau bahwa Marc Marquez adalah juara dunia 8 kali dan dia adalah seorang legend nantinya. Oke, kita bahas soal hebatnya Marc Marquez di Buriram kemarin, ya kan. Marc Marquez ini bisa melakukan gap yang sangat jauh, sangat hebat. Dia seorang sendirian. Itulah dia merancang semuanya dari awal musim ini, ya, untuk mengalahkan Pecco Bagnaia. Dan menurut saya Pecco ini sudah terlanjur memasuki main game atau memasuki ke arah atau arahan dari Marc Marquez. Jika kalian masih ingat dengan ucapan Pecco Bagnaia saat diwawancara interview saat tes di Buriram waktu itu, atau di Valencia, atau di di Spanyol waktu itu. Jadi Marc Marquez datang ke pedoknya Pecco Bagnaia dan mengatakan bahwa motor GP 25 itu punya kelebihan ini dan punya kekurangan ini, dan dia merasakan hal ini di mesinnya. Dan herannya Pecco Bagnaia itu merasakan hal yang sama apa yang dilakukan Marc Marquez, ya. Jadi sampai mengeluarkan statement di media sosial. Kalian bisa lihat di sosial medianya Ducati atau di Pecco Bagnaia sendiri. Pecco Bagnaia menyatakan bahwa baru kali ini saya merasakan hal yang sama oleh partner saya, dan itu juga seorang juara dunia 8 kali, seorang legenda, yaitu Marc Marquez. Dan menurut saya Pecco Bagnaia ini sudah masuk ke main game oleh Marc Marquez. Ketika Marc Marquez datang ke pedok dan berbicara langsung ke Pecco Bagnaia, menurut saya itu Pecco sudah memasuki kena di main gamenya Marc Marquez. Kemudian kita bisa lihat di seri kedua, ya kan, Argentina. Kita bisa lihat begitu cerdasnya, begitu hebatnya Marc Marquez di Argentina itu, ya, sampai dia nengok ke belakang saat kena tracer bannya, ya kan. Akhirnya dia sampai sedikit melambat dan nengok ke belakang, dan akhirnya dia di belakangnya Alex Marquez adiknya, dan Pecco Bagnaia di urutan ketiga. Tapi ketika sudah mulai tracer bannya itu sudah mulai membaik, dia langsung mengejar di 4 lap terakhir untuk memenangi balapan itu. Dan itulah semua orang bisa kagum sama dia. Begitu cerdasnya dia, begitu hebatnya dia, begitu fantastis dia Marc Marquez itu. Dan saya sangat mengenal Marc Marquez sejak era di Moto2 sampai di MotoGP, saya mengikutinya, ya kan. Oke. Dan semua tahu Argentina adalah dilalap habis oleh Marc Marquez, karena
di era sebelumnya memang Argentina ini kita tahu kan, di era 2015 saat berduel sama Valentino Rossi, Marc Marquez ini sangat menguasai Argentina ya, dan menguasai. Jadi saat Argentina kemarin menang, Marc Marquez, saya tidak heran, semua tidak heran. Tapi ada nilai plusnya ketika Pecco Bagnaia ini menang di Argentina ini, menurut saya itu jauh lebih baik, karena di sudut ini Pecco hampir emang tidak pernah menang di Argentina ini ya. Jadi menurut saya itu perkembangannya cukup hebat dari Pecco Bagnaia di sirkuit Argentina ini. Terus kemudian kita lanjut ke seri yang kemarin di seri ketiga ya. Kita bisa melihat kehebatan Marc Marquez yang akhirnya menjadi dampak yang amsyong ya buat Marc Marqueznya. Kita bisa lihat ya kan, di GP kemarin ya kan, semua dibikin heboh oleh strategi Marc Marquez. Semua, seluruh pedok, bahkan seluruh pembalap, bahkan semua beberapa orang membenci Marc Marquez di GP kemarin, yaitu di GP Kota. Padahal di GP Kota ini Marc Marquez adalah king of kota ya kan, king of sirkuit Amerika ya. Dia adalah pemenang sirkuit kota ini paling banyak di antara rider MotoGP. Dia adalah king, tapi kenyataannya dia malah crash ya kan. Dan banyak orang bilang kalau Marc Marquez ini adalah cerdas. Banyak orang Marc Marquez ini menyelamatkan banyak pembalap. Tapi mohon maaf ya teman-teman, sebagai fan Marc Marquez ya kan, kali ini saya tidak setuju ya kan. Marc Marquez menurut saya bukan cerdas ya kan. Kalian silakan komen, bagi fans Marc Marquez ataupun haters Marc Marquez, silahkan komen di bawah ini. Menurut saya Marc Marquez kali ini bukan cerdas atau hebat, mastermind-nya dia, menurut saya dia licik. Kenapa saya bilang licik ya kan? Ada yang bilang statement yang dibicarakan oleh Marc Marquez ini sempat dibilang kalau dia menyelamatkan banyak rider untuk segi balapan ya. Karena kan akhirnya dari race direction memutuskan bahwa akan start diulang ya kan. Tapi apakah kalian pernah mendengar langsung percakapan antara Marc Marquez dengan tim krunya saat itu? Akhirnya kan di media sosial terhembus kan, terdengar percakapan antara Marc Marquez dengan krunya, strategi Marc Marquez. Menurut saya itu bukan cerdas, tapi menurut saya itu licik ya. Kali ini saya bilang licik karena itu. Kenapa? Yang ditanyakan hanya 3 pembalap itu ya kan. Siapa? Alex Marquez pakai ban apa, Pecco pakai ban apa. Kenapa nggak ditanya Vinales pakai ban apa, Acosta pakai ban apa? Ya nggak mungkin lah, karena itu kan 3 pembalap itu ada 3 pembalap teratas. Iya ya kan. Justru itu bukan menyelamatkan semua pembalap dalam waktu kejadian waktu, karena Marc Marquez is Marc Marquez. Dia selalu mementingkan diri sendiri, bagaimana dia juara. Dia tahu bagaimana cara melawan musuh-musuhnya. Dia tahu bagaimana cara melumpuhkan rival-rivalnya. Yaitu makanya dia dibilang master of mind ya kan. Tapi kali ini saya kurang setuju kalau dia dibilang cerdas ataupun pandai ataupun apa. Saya kurang setuju karena menurut saya ini licik ya kan. Jadi dia salah memilih ban ya kan, menurut saya salah memilih ban. Sedangkan ada beberapa pembalap seperti Maverick Vinales ya kan, terus Paulo Fernandes ya kan, sudah mengganti ban yang selangnya kita sudah gambling. Tapi sejak kejadian Marc Marquez itu semua jadi ngikut ya kan, ngikut. Ya itulah kehebatan Marc Marquez karena dia panutan di MotoGP sekarang ya. Tapi kalian bisa komen, menurut kalian Marc Marquez ini memang master of mind atau kali ini dia memang licik ya kan. Jadi semua bisa terlihat bagaimana sifat Marc Marquez atau yang bisa dibilang kejeniusan Marc Marquez ya kan. Kalau kalian bisa balik flashback ke era Valentino Rossi saat berduel sama Marc Marquez, sampai drama-drama pun itu kembali sampai GP Valencia 2015, kalian bisa terkata-kata seperti apa ya kan.
apakah semua ini emang drama dari Marc Marquez, atau memang Marquez ini jenius, atau Marquez ini memang master of mind. Silakan komen ya. Jadi yang jelas menurut saya di GP Buriram kemarin Marquez sangat hebat, untouchable. Di GP Argentina pun wow, dia sangat strategis sekali ya. Bahkan drama pun dibuat sama dia, penonton dibuat kagum sama, tapi justru itu yang saya suka, karena itulah game, itulah pertunjukan, itulah show. Kita harus dikenal orang, kita harus show, kita harus berbeda. Jika kita ingin dikenal orang, jika kita ingin membuat sejarah, kita harus menunjukkan show yang sangat berbeda dengan yang lain. Dan itulah Marc Marquez, dia adalah showman ya, showman ya kan. Menurut saya kali ini Marc Marquez bukan sekedar cerdas, tapi dia licik, karena dia tidak pernah mementingkan siapapun pembalapan, bahkan pun itu adiknya pun tidak perlu. Dia hanya mementingkan diri sendiri, dan itulah memang pembalap yang sebenarnya harus seperti itu. Apapun yang di lintasan dia hajar ya kan ya. Dia membuktikan hanya di lintasan, tapi jangan bilang dia jenius atau cerdas. Oke, dia bisa dibilang master of mind untuk saat ini, sebelum era-era sebelumnya. Oke, jadi kalian bisa menerka dari sekarang bagaimana Marc Marquez sebenarnya, sifat-sifat Marc Marquez ya kan. Jadi kemungkinan dan harus di GP Qatar nanti minggu ini Marc Marquez akan menyerang balik Pecco Bagnaia, dan Bagnaia akan lebih menyerang lagi karena dia dapat kepedean, keyakinan bisa menang melawan Marc Marquez ataupun Alex Marquez, meskipun itu dengan crash. Tapi saya sangat senang dengan hasilnya Pecco saat ini, karena bisa akan menunjukkan showtime yang sangat bagus, tontonan yang sangat menarik di GP selanjutnya sampai akhir musim. Oke, jadi menurut kalian bagaimana fans Marc Marquez? Apakah Marc Marquez ini jenius, atau Marc Marquez ini memang master of mind, apa Marc Marquez ini memang licik ya? Jadi silahkan komen, dan menurut kalian siapa yang akan juara di GP Qatar? Tapi ingat, Marc Marquez nggak pernah menang GP Qatar, tapi Marc Marquez selalu melawan habis-habisan di GP Qatar saat melawan era-era Dovizioso sama Valentino Rossi sama Lorenzo ya. Ingat, apalagi sekarang dia memegang motor terbaik di dunia, motor ternyaman di dunia, yaitu Ducati GP25. Oke, silakan komen di bawah ini, fans Marc Marquez, hater Marc Marquez, silakan ya. Yang penting kita selalu respect ke semua rider. Oke, akan saya berikan video-video atau argumen atau data-data yang menarik di next videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.